Assalamualaikum. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang jemaah umroh asal Surabaya berubah menjadi batu saat di depan Ka'bah. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Langit Surabaya masih diselimuti mendung tipis ketika rombongan jemaah umroh bersiap untuk berangkat ke Tanah Suci. Di antara mereka, seorang pria bernama Hadi berjalan tegap dengan wajah penuh percaya diri. Ia adalah seorang pengusaha sukses, pemilik bisnis besar yang telah membawanya ke puncak kejayaan. Dari luar, Hadi tampak seperti sosok yang dihormati. Ia dikenal sebagai orang yang dermawan, sering menghadiri acara keagamaan, dan tak jarang menyumbangkan uang ke masjid-masjid di berbagai daerah. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak banyak orang ketahui. Bisnisnya tak selalu berjalan dengan cara yang bersih. Di sudut ruang keberangkatan Bandara Juanda, Hadi duduk sendirian, menyesap kopi hangatnya dengan tatapan kosong. Ia merasa bangga dengan pencapaiannya, merasa bahwa perjalanan umroh ini adalah bentuk syukur atas keberhasilannya. Tapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Sebelum naik pesawat, ia sempat menerima panggilan dari seseorang yang sudah lama bekerja dengannya. Suara di ujung telepon terdengar putus asa. "Pak Hadi, kami mohon, tolong hentikan proyek itu. Terlalu banyak orang yang dirugikan." Hadi mendengus pelan. "Kamu terlalu banyak bicara. Ini bisnis. Kalau kamu tidak suka, silakan pergi." Tanpa menunggu jawaban, ia menutup teleponnya dan memasukkan ponselnya ke dalam saku. Tidak ada yang boleh mengganggu perjalanan ibadahnya. Ini adalah momen yang seharusnya penuh berkah, bukan waktu untuk mendengar keluhan yang tak ada gunanya. Setelah beberapa jam di udara, pesawat yang membawanya akhirnya mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Udara panas menyambut mereka, tetapi di wajah Hadi tidak terlihat rasa lelah. Sebaliknya, ada senyum tipis yang menunjukkan kepuasan. Ketika rombongan memasuki bus menuju Makkah, Hadi menyandarkan kepalanya ke jendela. Matanya memandangi gurun pasir yang luas, sementara pikirannya melayang jauh. Ini adalah kali pertama ia ke Tanah Suci. Ia mendengar banyak cerita tentang betapa damainya ibadah di sana, bagaimana seseorang bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian yang sejati. Namun, sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa kedatangannya ke sini bukan sekadar perjalanan biasa. Ia mencoba menepis pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ibadah biasa, sama seperti yang dilakukan jutaan orang lainnya. Tapi perasaan itu tetap ada, mengendap dalam kesadaran, seperti bisikan halus yang belum bisa ia pahami. Malam mulai turun ketika bus yang mereka tumpangi memasuki kota Makkah. Dari kejauhan, menara-menara Masjidil Haram menjulang tinggi, berkilauan diterangi lampu-lampu yang indah. Setiap jemaah di dalam bus mulai membaca doa-doa dengan khusyuk. Suasana menjadi haru. Namun, berbeda dengan yang lain, Hadi hanya diam. Ia menatap ke depan tanpa ekspresi. Ada sesuatu yang menekan dadanya, membuat napasnya terasa lebih berat. Ketika akhirnya mereka tiba di penginapan, ia segera masuk ke kamar dan duduk di atas ranjang. Ia menatap tangannya sendiri, seolah-olah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tangannya yang dulu terbiasa menandatangani kontrak-kontrak besar, menekan angka-angka keuntungan, kini hanya menggenggam selembar tasbih kayu yang terasa dingin di telapak tangannya. Lalu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa takut. Bukan takut karena perjalanan ini. Bukan takut karena kota suci ini. Tapi karena sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Ada sesuatu yang menunggunya di sini. Sesuatu yang tak bisa ia hindari. Dan ia tahu, takdirnya telah mulai berjalan. Malam di Makkah begitu sunyi. Hadi duduk di pinggir ranjang, menatap bayangannya sendiri di cermin kamar hotel. Ia merasa ada yang aneh. Ada sesuatu yang berputar di dalam kepalanya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar jendela, suara azan Isya menggema,
merambat ke seluruh sudut kota. Beberapa jemaah sekamarnya bergegas keluar untuk menunaikan salat berjamaah di Masjidil Haram. Namun, Hadi tetap duduk di tempatnya, seakan enggan untuk bergerak. Ia merasakan sesuatu yang dingin di tengkuknya. Bulu kuduknya meremang. Suara itu datang begitu pelan, hampir seperti bisikan. Hadi. Ia terdiam. Hatinya berdebar. Engkau pikir semua ini akan berlalu begitu saja? Ia mengangkat wajahnya dengan napas memburu. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sumber suara itu. Tapi kamar itu kosong. Hanya ada dia dan tasbih kayu yang masih digenggamnya. Perlahan, ia berdiri dan berjalan menuju jendela. Dari ketinggian hotelnya, ia bisa melihat lautan manusia yang memadati pelataran Ka'bah. Putihnya kain ihram jemaah terlihat seperti gelombang yang terus bergerak, mengelilingi rumah suci itu tanpa henti. Seketika, dadanya terasa sesak. Sebuah pertanyaan melintas di benaknya. Apakah Allah akan menerima ibadahku? Ia menggelengkan kepalanya keras-keras. Tidak. Ia tidak boleh berpikir seperti itu. Semua orang berhak untuk bertaubat, bukan? Bahkan dirinya pun masih memiliki kesempatan. Tapi, suara itu kembali terdengar. Apakah kau yakin? Sekujur tubuhnya merinding. Ia buru-buru menarik napas panjang dan memejamkan mata. Mungkin ini hanya perasaan bersalah yang selama ini ia abaikan. Mungkin ini hanyalah efek dari kelelahan perjalanan panjangnya. Ia harus beristirahat. Ia harus fokus pada ibadahnya. Dengan langkah berat, ia beranjak menuju tempat tidur. Namun, tepat ketika ia hendak memejamkan mata, sesuatu di luar jendela menarik perhatiannya. Di tengah lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah, ada satu sosok yang diam berdiri. Tidak bergerak, tidak ikut bertawaf. Hadi menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Sosok itu tampak berpakaian ihram seperti yang lain, tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Ia terlihat lebih gelap, lebih kabur. Seolah-olah bayangannya bukan berasal dari dunia ini. Hadi menelan ludah. Lalu, sosok itu perlahan menoleh ke arah jendela, ke arah dirinya. Dan untuk sesaat yang terasa begitu lama, mereka saling bertatapan. Dada Hadi semakin sesak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berpaling, tapi tubuhnya seakan terpaku di tempat. Sosok itu masih menatapnya, tanpa ekspresi. Tiba-tiba, suara azan Isya berhenti. Semuanya menjadi sunyi, terlalu sunyi. Kemudian, sosok itu tersenyum. Senyuman yang begitu dalam, begitu dingin. Seakan-akan, ia tahu sesuatu yang Hadi tidak tahu. Lalu, dalam hitungan detik, tubuh sosok itu perlahan menghilang, larut dalam kerumunan jemaah yang masih bertawaf. Hadi terhuyung ke belakang, tubuhnya gemetar. Apa yang baru saja ia lihat? Ia buru-buru menutup tirai jendela, lalu duduk di atas tempat tidur dengan napas memburu. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Sesuatu sedang menunggunya. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Udara malam di Makkah terasa lebih dingin dari biasanya. Hadi melangkah keluar dari hotel dengan langkah berat, mencoba menenangkan pikirannya. Ia berharap, dengan menghirup udara luar dan merasakan atmosfer suci di sekitar Masjidil Haram, kegelisahan yang menyelimuti hatinya bisa berkurang. Namun, semakin ia melangkah, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Jalan menuju Masjidil Haram dipenuhi oleh jemaah dari berbagai negara. Beberapa berjalan dengan langkah bersemangat, sementara yang lain melangkah perlahan, tenggelam dalam doa mereka. Hadi mengikuti arus manusia, membiarkan langkah kakinya membawa dirinya semakin dekat ke Ka'bah. Tapi, perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Ia merasa seolah ada mata yang terus mengamatinya dari kejauhan. Saat ia tiba di halaman Masjidil Haram, kilauan cahaya lampu menyinari Ka'bah dengan indah. Ribuan manusia bertawaf,
bergerak berputar dalam harmoni yang sempurna. Suara lantunan doa terdengar sayup-sayup, menciptakan suasana yang begitu khusyuk. Hadi berhenti sejenak, membiarkan pandangannya menyapu seluruh area suci ini. Lalu, ia melihatnya. Di antara lautan manusia yang mengelilingi Ka'bah, ada satu sosok yang tidak bergerak. Berdiri diam, bertolak belakang dengan semua orang yang melangkah dalam putaran ibadah mereka. Hadi menahan napas. Jantungnya berdegup lebih cepat. Itu sosok yang sama yang tadi ia lihat dari jendela kamarnya. Sosok itu masih berpakaian ihram. Wajahnya samar, hampir tak bisa dikenali. Tetapi ada sesuatu yang begitu menyeramkan darinya. Ia tampak seperti bayangan di tengah cahaya, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat ini. Dada Hadi terasa semakin sesak. Ia mengedipkan matanya, berharap itu hanyalah ilusi. Namun, ketika ia membuka matanya kembali, sosok itu sudah berbalik menghadapnya, menatapnya lurus. Lalu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Keramaian di sekitarnya perlahan meredup. Suara orang-orang menghilang. Lantunan doa dan zikir yang semula memenuhi udara kini lenyap. Seolah-olah dunia hanya menyisakan dirinya dan sosok itu. Hadi ingin bergerak, ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa berdiri di tempatnya, menatap sosok itu dengan ketakutan yang semakin nyata. Sosok itu tersenyum. Senyuman yang membuat darah Hadi membeku. Lalu, ia mulai melangkah. Perlahan, mendekatinya. Hadi ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya tak bisa digerakkan. Ia seperti dipaku di tempat, tak berdaya. Semakin dekat, semakin jelas. Kini, Hadi bisa melihat wajahnya. Dan saat ia mengenali siapa sosok itu sebenarnya, dunia di sekelilingnya tiba-tiba berputar. Pandangannya mengabur, suara-suara kembali berdengung di telinganya, dan tubuhnya seketika kehilangan keseimbangan. Lalu, dalam satu hentakan, semuanya menjadi gelap. Hadi terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia tersentak, mendapati dirinya masih berada di pelataran Masjidil Haram, tepat di dekat jalur tawaf. Sekelilingnya masih ramai, ribuan jemaah masih mengitari Ka'bah dengan khusyuk. Tidak ada yang tampak aneh, tidak ada suara yang menghilang, tidak ada sosok misterius yang tadi mendekatinya. Apakah semua itu hanya mimpi? Atau apakah dirinya baru saja mengalami sesuatu yang nyata tetapi tak bisa dijelaskan? Tangannya bergetar saat ia mencoba meraih botol air dari sakunya. Ketika ia membuka tutupnya, air di dalamnya berguncang hebat, hampir tumpah keluar. Ia melihat tangannya sendiri, gemetar. Sekujur tubuhnya terasa dingin, meskipun udara di sekitar masih hangat. Hadi menelan ludah. Ia harus menguasai dirinya sendiri. Ia harus fokus pada ibadahnya, bukan memikirkan hal-hal aneh yang tidak masuk akal. Tapi semakin ia berusaha melupakan kejadian tadi, semakin perasaan itu menelannya. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tak ada yang mencurigakan, hanya ribuan manusia yang larut dalam doa-doa mereka. Namun, saat ia menoleh sedikit ke kiri, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di antara kerumunan jemaah, tepat di dekat salah satu tiang masjid, sosok itu masih berdiri. Masih menatapnya. Masih diam, tak bergerak. Sebuah jeritan ingin keluar dari tenggorokannya, tetapi tak ada suara yang berhasil ia keluarkan. Hadi buru-buru membalikkan badan dan mulai berjalan. Langkahnya cepat, hampir berlari. Ia ingin menjauh. Ia harus keluar dari tempat ini. Tetapi sesuatu menghentikannya. Udara di sekelilingnya mendadak berubah. Seolah-olah ia berjalan ke dalam kehampaan. Suara gemuruh jemaah yang semula memenuhi tempat ini perlahan meredup. Bahkan suara detak jantungnya sendiri terasa semakin jauh. Kemudian, ia merasa sesuatu. Langkah kakinya semakin berat. Lututnya melemah. Dan sebelum ia menyadarinya, kakinya mulai sulit bergerak.
Seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Hadi menoleh ke bawah dan apa yang ia lihat membuatnya hampir pingsan. Kakinya berubah. Kulitnya perlahan kehilangan warna, memucat, lalu mengeras. Seperti batu. Hadi terhuyung ke belakang. Ia mencoba menggoyangkan kakinya, tetapi tak bisa. Rasa dingin menjalar cepat dari ujung kaki ke betisnya, naik perlahan. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya dengan panik. Jemaah lain tetap berjalan melewatinya. Seakan-akan tak ada yang menyadari sesuatu sedang terjadi. Seakan-akan dirinya tak lagi terlihat oleh mereka. Ia ingin menjerit. Ia ingin meminta pertolongan. Tetapi suaranya menghilang. Lalu, suara itu kembali berbisik di telinganya. Pelan. Dalam. Sudah terlambat. Hadi. Lalu semuanya menjadi gelap. Gelap. Dingin. Sunyi. Hadi tak tahu berapa lama ia berada dalam kehampaan ini. Tubuhnya serasa melayang. Tanpa bobot. Tanpa arah. Ia mencoba membuka matanya. Tetapi tidak ada yang bisa dilihat. Hanya kegelapan pekat yang menyelimutinya. Menekan setiap sisi kesadarannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Pelan, namun tajam seperti pisau yang menusuk ke dalam pikirannya. Apakah kau pikir semua ini tidak akan terbalaskan? Hadi terperanjat. Suara itu bukan datang dari luar. Suara itu ada di dalam kepalanya, berputar seperti gema yang tak henti-hentinya berulang. Ia ingin menjawab, ingin bertanya apa maksud dari semua ini, tetapi mulutnya tak bisa bergerak. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun tubuhnya terasa kaku, seperti dililit rantai tak kasat mata. Kemudian, tiba-tiba, kegelapan itu mulai terkoyak. Seberkas cahaya redup muncul di kejauhan. Cahaya itu perlahan membesar, mengungkapkan sebuah pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan dalam keadaan seperti sekarang. Yang ia lihat adalah sosoknya di masa lalu, berdiri di balik meja kantornya yang mewah, dengan mata yang tajam penuh ambisi. Di hadapannya, seorang pria tua dengan wajah memelas sedang berbicara dengan suara bergetar. Pak Hadi, tolong beri kami waktu. Kami hanya butuh sedikit kelonggaran. Jika Anda menaikkan harga bahan bakar sekarang, usaha kecil seperti kami akan hancur. Tapi Hadi di masa lalu hanya tersenyum sinis. Dengan tangan yang mantap, ia menandatangani sebuah dokumen dan mendorongnya ke arah pria itu. Bisnis tetaplah bisnis. Jika kalian tidak mampu, silakan pergi. Pria tua itu terdiam. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi memilih untuk menelan kepedihannya. Dan saat itu juga, gambaran di hadapan Hadi kembali gelap. Sebuah jeritan menggema di dalam kepalanya. Suara itu bukan suara orang lain. Itu suara dirinya sendiri. Lalu, sesuatu menariknya kembali. Tubuhnya terasa terhempas keras ke tanah. Seketika, dunia kembali terbuka di hadapannya. Hadi tersentak. Ia kembali berada di pelataran Masjidil Haram, tepat di jalur tawaf. Jemaah masih berlalu lalang di sekitarnya, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Ia mendongak, melihat Ka'bah berdiri megah di depannya. Apakah semua itu hanya mimpi? Namun, saat ia mencoba berdiri, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tangannya mengeras. Ia menatapnya dengan mata membelalak. Kulitnya yang semula hangat kini mulai berubah warna, memucat dan mengeras seperti batu. Sensasi dingin menjalar cepat dari jari-jarinya, merambat ke pergelangan tangan, ke lengan, naik ke bahu. Hadi mengerang. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa berat. Kakinya yang sebelumnya sudah terasa kaku kini semakin kehilangan fungsi. Ia seperti tertanam di tempatnya. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tak seorang pun menyadarinya. Jemaah lain masih berjalan, masih beribadah, tanpa memperhatikannya. Seakan-akan, dirinya perlahan menghilang dari dunia ini. Dan dalam kepanikannya, suara itu kembali berbisik. Sekarang,
Kau hanya bisa menunggu. Lalu dunia kembali meredup. Hadi ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi suaranya seakan menguap di udara. Lidahnya kaku, tenggorokannya kering, dan tubuhnya semakin berat. Sensasi dingin merayap dari ujung jari, naik lengannya, hingga menekan dadanya. Ia bisa merasakan kulitnya berubah, mengeras sedikit demi sedikit, seolah waktu berjalan lambat hanya untuk menyiksanya. Orang-orang di sekitarnya tetap berjalan, tetap bertawaf, tetap berdoa. Tidak ada yang menyadari bahwa ada seseorang di antara mereka yang sedang mengalami sesuatu yang di luar nalar. Seakan ia hanya bayangan yang perlahan memudar dari dunia ini. Pikirannya kacau. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini hukuman? Apakah ini hanya mimpi buruk? Tiba-tiba, suara itu kembali bergema di dalam kepalanya. Tak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu, Hadi. Matanya melebar. Napasnya tersengal. Lalu, semuanya mulai berputar. Dunia di sekitarnya tampak bergeser. Masjidil Haram yang megah perlahan memudar, tergantikan oleh kegelapan yang kembali menyelimutinya. Dan dari dalam kegelapan itu, sesuatu muncul. Sebuah bayangan. Berdiri tegak, tinggi, lebih nyata dari sebelumnya. Kali ini, wajahnya tak lagi samar. Hadi bisa melihatnya dengan jelas. Dan ketika ia menyadari siapa sosok itu, darahnya terasa membeku. Itu dirinya sendiri. Tetapi bukan seperti yang ia ingat. Wajah itu lebih tua, lebih suram, penuh dengan ekspresi keputusasaan yang tak bisa dijelaskan. Mata yang kosong, bibir yang membiru, tubuh yang kaku seolah telah kehilangan semua kehidupannya. Hadi menelan ludah. Ini tidak mungkin. Ini tidak bisa terjadi. Tapi sosok itu tetap berdiri di sana, menatapnya dengan tajam, seolah sedang menunggu sesuatu. Kemudian, sosok itu berbicara. Suara yang sama. Waktumu sudah habis. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya kembali bergetar. Suara gemuruh memenuhi udara, membuat kepalanya semakin berat. Hadi mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya sudah tak bisa lagi bergerak. Kakinya sepenuhnya membatu. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin memohon ampun. Tetapi semua itu sia-sia. Sebab, dalam hitungan detik, tubuhnya benar-benar mengeras. Dan saat itu juga, kesadarannya mulai menghilang. Hadi berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Kedua kakinya kini telah berubah sepenuhnya menjadi batu, merambat ke pinggul, ke dada, naik perlahan seolah ingin menelan seluruh dirinya. Rasa dingin yang luar biasa menyelimuti setiap inci tubuhnya, membuatnya kehilangan kontrol sedikit demi sedikit. Ia ingin berteriak, memohon pertolongan, tetapi tak seorang pun menyadarinya. Jemaah lain tetap berlalu lalang, masih beribadah dengan khusyuk, masih berdoa dengan tulus, seakan ia tidak pernah ada di antara mereka. Dadanya semakin sesak, napasnya tersengal. Hatinya menjerit dalam kepanikan yang tak tertahankan. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Ia bisa merasakan perlahan tubuhnya kehilangan sensasi, kehilangan kendali, kehilangan kehidupannya. Dalam keheningan itu, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih menusuk. Hadi, kau pikir semua yang kau lakukan di dunia ini tak akan ada balasannya? Ia menoleh, matanya liar mencari sumber suara itu. Tetapi yang ia lihat hanyalah bayangannya sendiri, bayangan yang kini berdiri di hadapannya. Bayangan yang tersenyum sinis. Lalu, bayangan itu berbicara lagi. Kau selalu menutup telinga dari suara-suara yang meminta keadilan. Kau menindas, mengambil hak orang lain, menumpuk kekayaan tanpa memikirkan akibatnya. Dan sekarang, kau harus menerima akibatnya sendiri. Hadi ingin menyangkal, ingin membela diri. Tetapi suara itu berbicara lebih dulu. Semua doa yang terzalimi, semua jeritan yang kau abaikan, kini kembali kepadamu. Tubuh Hadi semakin kaku. Tangannya yang dulu ia gunakan untuk menandatangani kontrak-kontrak besar kini mulai membeku.
Jemarinya mengeras, kehilangan warna, kehilangan kehangatan. Ia ingin menangis, ingin memohon ampun kepada Allah. Tetapi suaranya tak lagi keluar. Sementara itu, Ka'bah tetap berdiri kokoh di hadapannya, seolah menjadi saksi atas apa yang terjadi pada dirinya. Tak ada yang bisa menolongnya. Tak ada yang bisa menyelamatkannya. Dalam kepasrahan yang menyakitkan, Hadi menyadari satu hal yang tak lagi bisa ia sangkal. Ia telah terlambat. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya benar-benar menjadi batu. Hadi tidak lagi bisa merasakan apapun. Tidak ada rasa sakit, tidak ada panas, tidak ada dingin. Semua yang ada di sekelilingnya hanyalah keheningan yang mencekam. Ia ingin berteriak, ingin bergerak, ingin melakukan sesuatu untuk membebaskan dirinya dari jerat yang menahannya, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. Ia masih bisa melihat. Namun, dunia di sekitarnya tampak berbeda. Waktu seolah melambat. Jemaah yang bertawaf di sekeliling Ka'bah bergerak seperti bayangan samar. Suara mereka terdengar jauh, hampir tak nyata. Seakan ia berada dalam ruang yang terisolasi dari dunia yang sebenarnya. Ia ingin mengangkat tangannya, tetapi ia tak bisa. Tangannya kini adalah batu. Keras, dingin, dan tak bernyawa. Ia berusaha merasakan detak jantungnya, tetapi tak ada. Ia mencoba menarik napas, tetapi udara tak lagi masuk ke paru-parunya. Hadi menjerit dalam kepalanya. Apakah aku masih hidup? Ataukah aku telah mati? Tak ada jawaban. Tak ada suara yang bisa menenangkannya. Ia hanya bisa menyaksikan dunia terus berjalan, sementara dirinya tertinggal dalam penderitaan yang tak bisa ia pahami. Di sekelilingnya, jemaah mulai memperhatikan sesuatu. Beberapa orang menatap ke arahnya. Mata mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Beberapa mencoba mendekat, tetapi mereka tiba-tiba ragu. Ada sesuatu yang membuat mereka enggan mendekati tubuhnya yang telah membatu. Lalu, salah seorang jemaah berbisik dengan suara gemetar. Subhanallah, ini bukan kejadian biasa. Bisikan itu menyebar di antara para jemaah. Beberapa orang mulai menunduk, membaca doa dengan suara yang lebih lirih. Suasana di sekitar Ka'bah berubah tegang, meskipun tak ada yang benar-benar memahami apa yang telah terjadi. Salah seorang petugas Masjidil Haram akhirnya mendekat, mencoba menyentuh tubuh Hadi. Namun, saat tangannya hampir mengenai permukaan batu itu, ia tiba-tiba menariknya kembali. Matanya melebar, wajahnya pucat, dingin sekali, seperti bukan tubuh manusia. Orang-orang mulai berkerumun, beberapa dari mereka tampak ketakutan, sementara yang lain terdiam dalam keterkejutan. Seorang pria lanjut usia bergumam lirih, "Ini azab peringatan dari Allah." Kata-kata itu menusuk ke dalam kesadaran Hadi yang masih terperangkap dalam tubuh batu itu. Ia ingin menolak, ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ini semua hanyalah kesalahan, tetapi ia tidak bisa. Dan saat itu, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia masih memiliki kesadaran. Ia masih bisa mendengar, melihat, dan memahami. Tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia telah menjadi batu, tetapi jiwanya masih ada di dalamnya. Dan mungkin untuk selamanya. Hadi ingin menjerit, ingin menggerakkan tubuhnya, ingin melarikan diri dari kegelapan yang kini menjadi penjaranya. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan. Ia tidak lagi manusia, tetapi ia masih bisa berpikir, masih bisa merasakan, masih bisa menyaksikan semuanya. Orang-orang di sekelilingnya semakin ramai. Bisikan demi bisikan terdengar di udara, menyebarkan ketakutan dan kebingungan. Beberapa jemaah mencoba merekam kejadian itu, tetapi anehnya, ponsel mereka tidak berfungsi. Layar menjadi gelap, seolah-olah energi di sekitar tubuhnya menghalangi teknologi bekerja. Salah seorang petugas Masjidil Haram bergegas melapor kepada pihak keamanan. Beberapa saat kemudian, lebih banyak petugas datang, berusaha memahami situasi yang terjadi. Namun, tak satu pun dari mereka berani menyentuh tubuhnya yang telah membatu. Seorang ulama yang sedang berada di sekitar lokasi menghampiri dengan wajah penuh kehati-hatian. Dengan suara tenang namun bergetar,
ia berkata, "Ini bukan kejadian biasa. Ada sesuatu yang ingin Allah tunjukkan kepada kita." Hadi ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ini bukan peringatan, bahwa ia masih ada di dalam tubuh ini. Tetapi bagaimana caranya? Ia tidak lagi memiliki mulut untuk berbicara, tidak memiliki suara untuk memohon belas kasihan. Di dalam kesunyian tubuhnya yang membatu, ia hanya bisa merasakan. Ia bisa mendengar setiap doa, setiap tangisan, setiap gumaman ketakutan yang mengelilinginya. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tubuhnya yang kini menjadi batu bukan hanya keras, tetapi juga terasa semakin berat. Ia tidak lagi merasakan udara, tidak lagi bisa mengedipkan mata, namun ia bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk, rasa sesak yang menggerogoti kesadarannya. Seperti terjebak di dalam kegelapan yang semakin pekat. Seperti terhimpit sesuatu yang tak bisa ia lawan. Seperti tenggelam dalam penderitaan yang tak bisa ia pahami. Apakah ini azab yang sesungguhnya? Hadi mulai mengingat dosa-dosa yang ia lakukan. Setiap keputusan yang ia buat demi kekayaan, setiap orang yang ia abaikan, setiap jeritan yang ia acuhkan. Semua wajah yang dulu memohon keadilan kini berkelebat dalam pikirannya. Ia teringat pada pria tua yang dulu datang kepadanya, memohon agar bisnisnya tidak dihancurkan. Ia teringat pada seorang ibu yang menangis karena harga bahan bakar yang ia naikkan membuat hidup mereka semakin sulit. Ia teringat pada semua yang telah ia lakukan tanpa pernah berpikir bahwa suatu hari, ia harus mempertanggungjawabkannya. Dan kini, penyesalan itu datang. Namun, semuanya sudah terlambat. Di sekelilingnya, petugas Masjidil Haram mulai membentuk barisan, meminta jemaah untuk menjauh agar situasi tetap terkendali. Namun, satu hal yang lebih aneh terjadi. Tubuhnya yang telah menjadi batu tidak bisa dipindahkan. Beberapa orang mencoba mengangkatnya, tetapi mereka tidak bisa. Seakan ada kekuatan yang menahannya di tempat. Seorang petugas mencoba menyentuhnya kembali, tetapi seketika itu juga, tangannya seolah mati rasa. Ia terkejut, lalu mundur dengan wajah pucat. "Astagfirullah, ini bukan tubuh manusia lagi," bisiknya dengan ngeri. Semua orang terdiam. Mereka tidak lagi berani mendekat. Dan di dalam tubuhnya yang kini membatu, Hadi menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Ia masih di sini. Ia masih hidup. Terjebak di dalam batu ini. Dan ia tidak tahu apakah ia akan terlepas dari penderitaan ini, atau apakah ini akan berlangsung selamanya. Waktu terasa berhenti. Di dalam tubuhnya yang membatu, Hadi masih bisa merasakan segalanya. Ia mendengar suara hiruk-pikuk di sekelilingnya, langkah-langkah terburu-buru petugas Masjidil Haram, dan gumaman jemaah yang masih mencoba memahami apa yang telah terjadi. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah tatapan mereka, melainkan kenyataan bahwa tak seorang pun menyadari bahwa dirinya masih ada di sini, masih hidup dalam bentuk yang mengerikan ini. Ia ingin menjerit, ingin memohon, ingin melakukan apa saja agar seseorang menyadari kehadirannya. Tetapi, semua itu sia-sia. Tidak ada suara yang keluar. Tidak ada gerakan yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa merasakan, melihat, dan menyaksikan dunia berjalan seperti biasa sementara dirinya tertinggal dalam penderitaan yang tak bisa ia jelaskan. Di sekelilingnya, para petugas semakin cemas. Mereka berusaha menghubungi pihak berwenang untuk menangani kejadian ini, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Semua alat komunikasi mereka tidak berfungsi. Walkie-talkie hanya mengeluarkan suara bising, ponsel mereka seolah kehilangan sinyal, dan bahkan perangkat kamera pengawas di area tersebut mengalami gangguan. "Ini tidak masuk akal, seperti ada sesuatu yang menghalangi," gumam salah satu petugas. Seorang ulama yang berada di tempat itu perlahan mendekati tubuh Hadi yang membatu. Wajahnya terlihat serius. Matanya menatap tajam seolah berusaha memahami apa yang terjadi. Ia lalu meletakkan tangannya di dada, menarik napas dalam, dan menggumamkan doa dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan. "Ya Allah, jika ini adalah peringatan MU, maka lindungilah kami dari azab MU yang pedih." Hadi ingin menangis. Ia ingin bersujud, ingin meminta ampun kepada Allah,
ingin melakukan apa saja agar semua ini berakhir. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Ia tetap terperangkap dalam tubuh yang bukan lagi miliknya. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tubuhnya yang membatu mulai berubah. Perlahan, warna abu-abu yang kaku itu semakin pekat. Suhu di sekelilingnya turun drastis, membuat orang-orang yang berdiri terlalu dekat merinding tanpa alasan yang jelas. Beberapa jemaah mundur ketakutan, merasa ada sesuatu yang tak terlihat sedang terjadi. Dan saat itu juga, Hadi merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah tarikan. Dari dalam tubuh batunya, ada sesuatu yang menariknya, menyeretnya ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Ia ingin melawan, ingin menolak, tetapi kekuatan itu terlalu kuat. Lalu, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di dalam pikirannya. Sebuah tempat. Gelap. Dingin. Sepi. Ia tidak tahu di mana itu, tetapi ia tahu satu hal. Ia sedang menuju ke sana. Lalu, sebelum kesadarannya sepenuhnya ditelan, suara itu kembali berbisik. Ini belum selesai, Hadi. Dan saat itu juga, segalanya menghilang. Hadi tak lagi bisa melihat cahaya. Dunianya telah berubah sepenuhnya menjadi gelap, pekat, dan sunyi. Ia tidak lagi berada di Masjidil Haram. Tidak ada jemaah, tidak ada Ka'bah, tidak ada suara lantunan doa yang menenangkan. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang semakin dalam, menyedotnya seperti pusaran tanpa ujung. Ia mencoba melawan, mencoba menolak tarikan yang menyeretnya semakin jauh. Tetapi tubuhnya sudah bukan lagi miliknya. Ia tak bisa menggerakkan satu jari pun, bahkan napas pun tak bisa ia rasakan. Ia tidak tahu apakah dirinya masih hidup atau sudah mati. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia masih ada, masih sadar, dan masih terperangkap dalam sesuatu yang lebih buruk dari kematian itu sendiri. Lalu, perlahan, ia mulai melihat sesuatu. Sama. Berbayang. Bayangan yang bergerak di antara kegelapan. Wajah-wajah yang dulu pernah ia abaikan, orang-orang yang pernah datang kepadanya meminta pertolongan, kini menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa ia artikan. Tidak ada kebencian di sana, tidak ada amarah, hanya keheningan yang lebih menyiksa dari apapun. Hadi ingin meminta maaf. Ia ingin mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia akan mengubah segalanya jika diberi kesempatan. Namun, suara itu kembali berbisik. Kesempatanmu sudah habis. Tiba-tiba, rasa sakit yang tak tertahankan menyelimuti tubuhnya. Bukan sakit fisik seperti yang ia kenal selama ini, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih menusuk ke dalam jiwanya. Seperti terbakar dari dalam, tetapi pada saat yang sama, ia merasa membeku dalam kehampaan. Ia berteriak dalam pikirannya, tetapi tak ada yang bisa mendengarnya. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak semakin dekat. Wajah mereka tetap tak berekspresi, tetapi Hadi bisa merasakan sesuatu dari mereka. Sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar kemarahan. Mereka menunggunya. Mereka sudah ada di sini sebelum dia. Dan sekarang, ia menjadi bagian dari mereka. Ketakutan melandanya. Apakah ini akan berlangsung selamanya? Lalu, satu suara lain berbisik di telinganya. Bukan suara yang sebelumnya mengejarnya dalam ketakutan, tetapi suaranya sendiri. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Hadi ingin menyangkal. Ia ingin berteriak bahwa ia telah melakukan banyak hal baik dalam hidupnya. Ia telah membangun banyak masjid. Ia telah menyumbang kepada mereka yang membutuhkan. Ia telah beribadah. Tetapi ia tahu, semua itu tidak cukup untuk menutupi dosa-dosa besar yang telah ia lakukan. Kesadaran itu menusuknya lebih dalam daripada rasa sakit apapun yang pernah ia rasakan. Ia telah menyia-nyiakan hidupnya. Dan kini, semuanya telah berakhir. Di dunia luar, tubuh Hadi yang membatu mulai retak. Suara kecil terdengar saat serpihan-serpihan halus mulai jatuh dari permukaannya. Beberapa jemaah yang masih berada di sekitar Masjidil Haram menyaksikan dengan mata membelalak, tak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa berbisik ketakutan. Beberapa mulai berdoa dengan lebih khusyuk. Lalu,
Tubuh batu itu mulai hancur. Perlahan. Bagian demi bagian. Hingga akhirnya, tak ada yang tersisa. Hanya debu. Hanya kenangan. Hanya peringatan bagi mereka yang menyaksikan bahwa tidak ada kekuasaan, tidak ada harta, dan tidak ada jabatan yang bisa menyelamatkan seseorang dari ketetapan Allah. Dan di dalam kegelapan yang tanpa ujung, Hadi tetap di sana. Terperangkap. Selamanya.